Rute hari kedua ini adalah dari Banjarbaru menuju Jalan Cakrajaya, Jalan Gubernur Syarkawi, terus menuju Jalan Apat Nyani atau Jalan Trans Kalimantan, melewati Jembatan Barito, Kecamatan Anjer Muara, melewati Bundaran Besar, Kuala Kapuas, Jembatan Pulau Telo, memasuki Kabupaten Pulang Pisau, Jembatan Kahayan, Jembatan Tumbang Nusa, melewati Jalan RTA Milono, dan tiba di kota Palangkaraya. Halo, terima kasih sudah mengunjungi video saya. Pada hari kedua ini saya akan melewati Kabupaten Barito Kuala yang terkenal akan jembatannya tersebut. Oke, tanpa basa-basi, berikut profil Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu pemerintah kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Marabahan. Ini memiliki luas wilayah 2.996,46 km persegi dan berpenduduk sebanyak 318.044 jiwa di sensus penduduk Indonesia tahun 2020. Sebagian wilayah Barito Kuala termasuk dalam calon wilayah metropolitan Banjarbaru. Kabupaten Barito Kuala berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas, dan lokasinya berada di tepi laut. Geografi: Kabupaten Barito Kuala yang beribu kota Marabahan terletak paling barat dari Provinsi Kalimantan Selatan. Batas-batas: sebelah utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapit, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Kuala berada pada hamparan wilayah yang datar dengan kelerengan 0% sampai 2%, dengan ketinggian elevasi berkisar antara 1 sampai 3 meter di atas permukaan laut. Tanah aluvial berwarna coklat hijau. Tanah ini terdiri dari endapan aluvium yang bahan induknya terutama termasuk dari pasir dan lumpur yang dibawa dan diendapkan oleh arus sungai dari pedalaman. Tanah terdapat di sepanjang Sungai Barito dan tepi Sungai Kapuas, berupa tanggul-tanggul dan juga pada beberapa meander sungai. Tanah aluvial ini menutupi area seluas 191.390 hektar atau lebih kurang 64% dari luas wilayah Kabupaten Barito Kuala dan merupakan daerah terbaik bagi pertanian pasang surut. Angin pada bulan Januari, Februari, dan Maret berembus dari arah barat laut, bulan April dari arah tenggara, dan pada bulan November arah angin dari barat laut. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh iklim, geografi, dan pertumbuhan arus udara. Jumlah curah hujan selama tahun 2009 sebesar 2.047 mm. Curah hujan tertinggi pada tahun 2009 yaitu pada bulan Januari dan Desember, yaitu sebesar 359,7 dan 334 mm. Sedangkan curah hujan terendah terjadi di bulan September, yakni sebesar 9,7 mm. Jumlah hari hujan selama tahun 2009 sebanyak 107 hari, dengan hari hujan terbanyak adalah di bulan Januari sebesar 19 hari. Hari hujan terjarang terjadi di bulan Agustus dan September, sebanyak 1 hari hujan. Pulau Barito Kuala memiliki beberapa delta yang disebut pulau.
Pulau tersebut terdapat di tengah-tengah Sungai Barito yang membelah Kabupaten Barito Kuala. Sungai Barito lebarnya lebih dari 1 km. Delta tersebut antara lain 1. Pulau Kembang, hutan wisata habitat kera ekor panjang. 2. Pulau Bakut, terdapat jembatan Barito. 3. Pulau Kaget, negara alam habitat kera hidung panjang, yaitu bekantan. 4. Pulau Sugara, pulau yang berpenduduk. 5. Pulau Alalak, pulau yang berpenduduk. 6. Pulau Sewangi, pulau yang berpenduduk. Sejarah. 1400, Bandar Muara Bahan sebagai bandar kerajaan negara Daha, tempat kediaman Pati Arya Taranggana. 1900, Bandar Afdeling Bakumpai, dipimpin oleh Kontroleur der Klasse RCL Bos. 1900, Distrik Bakumpai dengan kepala distrik adalah Haji Muhammad Adrak bin Abdurrahim. Menurut Stabla tahun 1898 nomor 178, Distrik Bakumpai adalah satu-satunya distrik di dalam Onderafdeling Bakumpai dan ibu kota Marabahan, yang merupakan bagian dari Afdeling Banjarmasin and Ommenlander, Banjarmasin dan daerah sekitarnya. Kabupaten Barito Kuala yang beribu kota di Marabahan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Dan status sebelumnya sebagai Kawedanan di bawah Kabupaten Banjar. Berbagai usaha ditempuh guna mewujudkan tuntutan tersebut. Beberapa peristiwa yang patut dicatat sesuai dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 32 Barito Kuala nomor 11 /KPTS DPRD Des Batola /1997 antara lain. 1. Pada tanggal 17 Februari 1957 telah terbentuk Panitia Penuntutan Kabupaten Daerah Otonom tingkat 2 yang diketuai oleh M. Jalaluddin dan sekretarisnya Iman Syah. Pada waktu itu juga kerukunan keluarga Bakumpai atau KKB ikut mengajukan tuntutan agar Kawedanan Marabahan dapat ditingkatkan menjadi kabupaten. 2. Pada tanggal 15 Maret 1997, Panitia Penuntut Kabupaten mengadakan rapat yang dihadiri oleh partai politik dan organisasi massa untuk menyusun resolusi yang isinya memohon kepada pemerintah agar Kawedanan Marabahan dapat ditingkatkan menjadi daerah otonom tingkat 2, beri nama kabupaten dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 3. Pada tanggal 1 Juni 1997, Panitia Penuntut Kabupaten mengadakan rapat untuk menentukan sikap dengan dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Pada bulan Juli 1957, membentuk Panitia Penampung Masyarakat Rakyat Marabahan dengan Ketua Haji Marli Hasan, Wakil Ketua M. Jalaluddin, dan Sekretaris Haji Syartani AB. 5. 15 Juli 1957, Panitia Penampungan Masyarakat Rakyat Marabahan mengadakan rapat umum di Pasar Marabahan dengan kesimpulan, apabila tuntutan menjadi kabupaten tidak berhasil, maka terbuka jalan untuk menjadi kabupaten di Kalimantan Tengah. 6. Tanggal 17 Juli 1957, Presiden Soekarno berkunjung ke Banjarmasin dan menanggapi cara tuntutan Panitia Penampungan Hasrat Rakyat Marabahan yang menyatakan akan masuk Kalimantan Tengah dengan perkataan Misberfirien Demokrasi. 7. Tanggal 18 Juli 1957, sebagai pengurus mengundurkan diri dari kepanitiaan. 8. Tanggal 20 Juli 1957, Mukrat Bakri dan Wedana Mustafa DH memberi penjelasan kepada tokoh masyarakat untuk ruginya masuk Kalimantan Tengah. 9. Tanggal 24 Juli 1957, diadakan rapat untuk melengkapi personalia panitia gabungan partai politik, diadakan organisasi massa penuntut kabupaten. 10. Bulan Agustus 1957, DPRD Kabupaten Banjar mengadakan kunjungan ke Marabahan sekaligus berdialog dengan tokoh masyarakat
Pamong Praja, dan Parpol atau Ormas. 11. Tanggal 8 Agustus 1957, DPRD Kabupaten Banjar dalam sidangnya mengambil keputusan yang isinya pada pemerintah pusat agar daerah Swantantra tingkat 2 Kabupaten Banjar dibagi menjadi 3 wilayah sebagai berikut. A. Kabupaten Banjar Barat meliputi Kewedanan Kayu Tangi. B. Kabupaten Banjar Tengah meliputi Kewedanan Ulin. C. Kabupaten Banjar Timur meliputi Kewedanan Barito Kuala. 12. Tanggal 19 Agustus 1957, DPRDP Provinsi Kalimantan Selatan dalam sidangnya hanya dapat menyetujui 2 daerah Swantantra tingkat 2 saja, yaitu A. Kabupaten Banjar Barat meliputi Kewedangan Kayu Tangi, Tanah Laut, dan Ulin. B. Kabupaten Banjar Timur meliputi Kewedanan Barito Kuala. 13. Tanggal 30 Oktober 1957, DPRDP Kabupaten Banjar membuat resolusi yang isinya mendesak kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan agar meninjau kembali keputusannya tanggal 19 Agustus 1957 dengan memperhatikan keputusan DPRD Kabupaten Banjar tanggal 8 Agustus 1957. 14. Tanggal 1 November 1957, Mukran Bakri bersama dengan Sekretaris Pemda Provinsi Kalimantan Selatan, M. Burhan Nur menyerahkan data-data dimaksud kepada utusan Departemen Dalam Negeri di atasan Ulin. 15. Bulan November 1957, di luar daerah kerukunan keluarga Bakumpai KKB juga turut berjuang dengan cara mengadakan pendekatan dengan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 16. Tanggal 24 November 1957, Garat Bakri memberi penjelasan kepada panitia gabungan tentang pembentukan kabupaten. 17. Tanggal 18 Januari 1958, panitia gabungan memberi kuasa kepada anggota Dewan Nasional, yaitu Brigjen Haji Hasan Basri, Letkol Infantri dan Desimen Infantri 21, garis miring LAM di Banjarmasin. Cili Riwut, Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah untuk membantu memperjuangkan kepada Menteri Dalam Negeri agar Kabupaten Marabahan dapat diresmikan bersama-sama Kabupaten Marabai dan Kabupaten Kota Waringin. 18. 21 April 1958, anggota DPRD RI Seksi 6 Kementerian Dalam Negeri datang ke Kalimantan Selatan dan meninjau Marabahan. Rombongan terdiri dari 3 orang, yaitu Handoko, Hasan Basri, dan Nuncik AR. Rombongan didampingi oleh Mukrat Bakri dengan menumpang KM Bidu. Laporan disusun di kapal sewaktu dalam perjalanan pulang ke Banjarmasin, dengan isinya mendukung hasrat masyarakat Marabahan untuk dijadikan daerah otonomi tingkat 2. 19. Tanggal 17 Oktober 1958, bertepat di Sekolah Rakyat SR 6 tahun Marabahan, diadakan rapat pembaharuan pengurus gabungan partai atau organisasi. 20. Tanggal 11 Mei 1959, DPR RI menerima baik rencana Undang-Undang Pembagian Kabupaten di Kalimantan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tanggal 4 Juli 1959, daerah tingkat 2 Barito Kuala dengan ibu kotanya Marabahan disetujui oleh pemerintah. 21. Tanggal 6 September 1959, Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menunjuk Fatki Ahmad Yunan untuk mempersiapkan pembentukan kantor daerah Swantantra tingkat 2 Barito Kuala di Marabahan. Dan sebelum diresmikan, dibentuknya panitia yang diketuai oleh Haji Kesuma Yuda dengan dibantu oleh beberapa orang. 22. Tanggal 4 Januari 1960, akhirnya Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Selatan Haji Maksid meresmikan daerah tingkat 2 Barito Kuala di Marabahan, dan hingga sampai sekarang pada tanggal 4 Januari diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala terdiri dari 17 kecamatan, kelurahan, dan 195 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 309.749 jiwa dengan luas wilayah 2.996,46 km persegi dan sebaran penduduk 103 jiwa per kilometer persegi.
Kabupaten Baru-Tokola terbagi menjadi 3 sub-wilayah pembangunan, yaitu sub-wilayah pembangunan 1, 1.217,73 km persegi atau 51,25%. Pusatnya Marabahan, Putih Kecamatan 1. Marabahan merupakan pemekaran dari Kecamatan Bakumpai. 2. Bakumpai 369,38 km persegi atau 15,54%, terdiri dari 15 desa dan 3 kelurahan. 3. Serbon 108,23 km persegi atau 4,55%, terdiri 8 desa. 4. Barambai 186,19 km persegi atau 7,84%, terdiri dari 11 desa. 5. Tabukan 165,15 km persegi atau 6,95%, terdiri dari 13 desa. 6. Uripan 123,10 km persegi atau 5,18%, terdiri dari 9 desa. 7. Belawang 265,69 km persegi atau 11,18%, terdiri 28 desa. 8. Wanaraya merupakan pemekaran dari Kecamatan Belawang. Sub-wilayah pembangunan 2, 441,72 km persegi atau 18,59%, dengan pusatnya Berangas, meliputi Kecamatan 1. Alala 94,39 km persegi atau 3,97%, terdiri 18 desa. 2. Rantau Badau 119,93 km persegi atau 5,05%, terdiri 9 desa dan 2 kelurahan. 3. Mandastana 227,40 km persegi atau 9,57%, terdiri 21 desa. 4. Jejangkit merupakan pemekaran dari Kecamatan Mandastana. Organisasi perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Baru-Tokola telah menyusun organisasi perangkat daerah sebagaimana digambarkan sebagai berikut. Sekretariat daerah dan sekretariat DPRD berjumlah 2. Sekretaris daerah berjumlah 13, dan berjumlah 13, kecamatan berjumlah 17, dan kelurahan berjumlah 5. Lagu daerah. Lagu-lagu daerah yang berasal dari wilayah ini antara lain Kambang Barenteng, bahasa Banjar; Mandare Purun, bahasa Bakumpai; Kulek Marabahan, bahasa Bakumpai. Pariwisata. Tempat wisata. Kabupaten Baru-Tokola memiliki beberapa tempat wisata, yaitu agrowisata Terantang, Jembatan Barito, Jembatan Rupiang, Makam Haji Abdul Samad, Makam Datu Kayan, Makam Datu Aminin, Pulau Kembang, Pulau Kagek, Wisata Argo Sekambat, dan lain sebagainya.